Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Muhammad Raufik Farida, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Trenggalek, kelas 134A, akan memaparkan tugas 2.3.A.5.1, Ruang Kolaborasi Modul 2.3, Sesi Praktek, Materi Coaching untuk Supervisi Akademik. Fasilitator, Bapak Sutarji, SPD, MM. Pengajar praktek, Bapak Joko Purnomo, SPD. Durasi, 3 JP. Moda, praktek, Vikon. Tujuan pembelajaran, calon guru penggerak dapat mempraktekkan alur percakapan coaching Tirta, dan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan coaching yang telah dilakukan, dengan sesama rekan calon guru penggerak. Kegiatan, mempraktekkan percakapan coaching, dan memberikan refleksi mengenai praktek percakapan coaching yang telah dilakukan di dalam kelompok bersama fasilitator. Praktek percakapan coaching 2. Coach, Pak Oki Krisdiantoro. Coachi, Muhammad Raufik Farida. Fasilitator, Bapak Sutarji, SPD, MM. Pengajar praktek, Bapak Joko Purnomo SPD. CGP lain, Bu Sri Wahyu Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Raufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Oki. Alhamdulillah bisa main ke tempat saya. Gimana kabarnya Pak Raufik? Alhamdulillah sehat Pak Oki. Gimana Pak Oki kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Ini masih ujian ya Pak Raufik ya? Iya masih ujian Pak. Jaga di ruang berapa Pak? Ini hari ini tidak ada Pak jadwal luang. Oh tidak ada jadwal ujaga. Oh ya. Jadi kondisikan di rumah ini Pak. Okay. Oh gitu, iya. Monggo. Ini ada Pak Raufik ini kok main-main jarang-jarang ini. Kayaknya serius ini hari ini. Iya Pak. Ini mumpung saya tidak ada jadwal pengawas ruang Pak. Saya ingin bertemu dengan Pak Oki Pak, dengan penjenengan. Saya itu ingin curhat gitu loh Pak dengan penjenengan. Waduh, curhat. Iya Pak Raufik, gimana Pak Raufik, ada apa-apa? Aduh, Pak Raufik ini kok kadang pernah galau juga ternyata. Saya kira happy terus loh Pak jenengan itu. Iya loh Pak, manusia kadang ya kayak happy kadang galau itu loh Pak. Oh betul. Iya. Gimana Pak Raufik? Monggo ada apa ini? Gimana? Iya begini Pak ya, saya itu ingin curhat dengan Pak Oki. Kan ini SMP itu kan sekarang lagi Pak, penilaian sumatif semester genap istilahnya Pak, yang sekarang itu. Oh iya, betul. Kalau yang K13 kan sebenarnya masih K13 Pak, PAT berarti penilaian akhir tahun. Kan gitu, akhir Pak. Tahun, betul Pak. Mulai hari Senin kemarin tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan hari ini tanggal 18 Maret 2023. Betul, Pak. Nah ini ceritanya begini Pak. Hari Rabu kemarin, hari Rabu tanggal 15 Maret saya itu menjadi pengawas ruang kelas 9 itu Pak. Nah, betul. Saat itu mata pelajarannya IPA Pak. Mata pelajarannya IPA. Iya, mulai jam pertama jam 7 itu Pak. Terus pada saat itu ada salah satu murid yang sering izin keluar itu Pak. Izin keluar. Iya, ke tempat ke MCK. Kamar mandi itu Pak. Biasanya gitu. Kamar mandi. Betul. Ya. Itu anak itu baru 5 menit sudah izin keluar. Ingin kamar mandi. Sudah keluar. Iya Pak. 10 menit lagi masuk, izin keluar lagi. Sampai yang itu loh Pak, oban-aben begitu Pak, sering keluar masuk. Iya, sering keluar masuk kelas, akhirnya kan mengganggu Pak, mengganggu teman-temannya yang sedang mengerjakan itu kan, akhirnya konsentrasi temannya. Betul. Akhirnya nah itu
kelas itu menjadi gaduh itu loh Pak, seolah-olah menjadi gaduh. Akhirnya ya, ada betul. yang celuluk itu sambil nyeduk itu apa itu, kamu itu kok apa sering izin keluar, itu mengganggu temannya kan gitu Pak. Nah itu Ya, loh ya, Pak, ya. itu apa Pak, apa langkah saya agar saya itu menegur anak itu tidak menyakiti hatinya Pak, tidak menyakiti hatinya, apalagi anak itu kan sudah kelas 9, sebentar lagi Kelas akan 9 keluar lulus. dari SMP, sudah lulus, Dari terus SMP, mungkin ya. melanjutkan ke SMA atau SMK. Nah saya itu tidak mau apa itu terjadi gesekan dengan murid saya nanti kalau sudah keluar dari sekolah saya, kemudian dia punya rasa apa benci ataukah seperti itu Pak ke Kecewa. saya. Nah kecewa, nah seperti itu Pak. Apa Pak kira-kira langkah saya itu Pak Ogi? Nanti biar meninggalkan kesan yang baik gitu ya Pak di anak-anak gitu ya. Betul Pak Ogi. Nah itulah Iya, iya. harapan saya Pak Ogi. Oh iya, sebelumnya gini Pak Rafiq, saya boleh tanya gini. Sebenarnya menurut Pak Rafiq itu idealnya situasi ruang ujian itu seperti apa? Idealnya yang menurut Pak Rafiq ini? Iya, saya itu gini Pak Ogi. Pasti semua peserta ujian itu menginginkan dalam ruangan ujian itu kondisinya nyaman, aman, tertib. Aman, Nah, tertib, tidak ada gangguan apa itu, gangguan dari luar, apalagi dari dalam Pak ini. dalam. Oh iya. Nah, Iya, dari iya. anak sendiri, dari dalam kelas, berarti kan yang membuat apa itu, yang membuat gaduh itu kan malah bukan dari luar, dari dalam sendiri. Nah, itu loh Pak, yang Dari saya dalam inginkan sendiri, itu iya. kondusif gitu Pak. Oke. Iya. Kondusif betul bahasanya Pak Rafiq. Ya memang Iya, idealnya kondusif kalau gitu loh Pak. ujian itu apalagi ujian kelas 9 ya Pak, ujian akhir itu kan Iya, memang ujian dibutuhkan akhir betul suasana Pak. tenang, damai dan suasananya juga tidak terganggu oleh faktor eksternal maupun internal ya Pak. Jadi memang Betul, antara pengawas dan betul. peserta ujian itu harus saling kerjasama biar Iya Pak. semuanya baik-baik saja, berjalan sesuai rencana. Ngaten nggih Pak ya. Nah, Betul Pak tadi Ogi, betul seperti itu. yang sudah dilakukan apa Pak Rafiq dari awal masuk sebelum anak ini keluar gitu Pak? Mulai masuk, mulai datang. Mulai jam anu itu Pak ya. Gini Pak, saya Masuk ya. itu sudah berusaha Pak. Sudah berusaha untuk menciptakan kelas itu yang senyaman mungkin, seperti apa itu filosofi Pak Ki Hajar Dewantoro, berarti kita melayani murid kita itu Pak ya. Betul Pak. Ya. Betul Ya, Pak, betul melayani betul itu ya. Pak. Kita kan masuk jam 7 Pak. Jam 7. Jam 7 masuk Tapi ya. iya masuk Pak jam 7 pagi. Tapi jam 7 kurang 10 itu pengawas ruang sudah masuk ke kelas Pak. Nah, itu fungsi pas 5 menit pertama itu kan untuk mengisi identitas murid di LJK toh Pak. Iya, mengisi identitas. Itu saya gunakan sebaik-baiknya agar anak itu nanti jam 7 tepat sudah mulai bisa mengerjakan LJK. Ya, terus jam 7 itu kita bagikan apa naskah soal. Nah, jam 7 tepat itu langsung anak sudah bisa mengerjakan, berarti efisiensi waktu maksud saya. Iya. Betul. Kemudian selain itu Pak yang sudah saya lakukan untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif itu Pak, itu pada saat mengawas ruang saya mengisi daftar hadir itu Pak, itu sudah saya isi nama anak, kemudian nomor ujian, itu saya tulis sebelumnya Pak. Kemudian saya bagikan ke anak, begitu itu pun pakai pulpen saya Pak, biar tidak membuat gaduh kelas. Nah, anak tidak juga mengganggu ya. Aman saya layani dengan sebaik mungkin itu Pak. Iya. Betul, tapi Pak, ya itu Pak, tiba-tiba ada salah satu murid malah yang membuat kelas nggak kondusif itu tadi Pak, gitu Pak. Ya. Tapi di waktu masuk tadi dibacakan tata tertib apa enggak Pak? Untuk peserta ujian. Nah, ya itu Pak. Itu kan
dalam tata tertib itu kan hanya ditempel di pintu itu toh Pak. Ditempel ya. Di pintu itu Pak ditempel, dan apa itu di mapnya pengawas ruang itu kan, berarti mungkin saja itu oleh anak tidak dibaca, atau mungkin hanya dibaca sekedarnya kan Pak. Kan itu panjang Pak. Iya, Ada betul, beberapa, biasanya gitu. iya, Item. ada beberapa nomor Pak. Mungkin anak pun juga tidak tidak Nggak hafal membaca semuanya. seutuhnya. Betul, tidak hafal semuanya Iya. Pak. Mungkin Iya. seperti itu. Dan Baik. saya pun tidak membacakan Pak itu waktu masuk pertama itu. Iya, itu hanya kita membacakan petunjuk pelaksanaannya saja. Tadi cara pengisiannya, cara mengisi identitas LJK dan sebagainya. Hanya itu Pak. Jadi sebenarnya langkah-langkah atau SOP-nya sudah dijalankan ya Pak. Tapi memang iya, betul, masih Pak. ada kendala bagi anak yang sering keluar masuk izin ke toilet, apalagi kalau ujian ya Pak, karena memang ujian betul, itu Pak. anak biasanya bingung di dalam, ada yang sudah siap, ada yang belum siap. Nah, kira-kira menurut Pak Rafiq berdasarkan pengalaman waktu di kelas yang bukan ujian ya Pak, itu punya enggak ide biar tata tertib itu, tata tertib kan kaku ya Pak dari sekolah itu biasanya. Nah, biar punya enggak yang semirip dengan tata tertib itu tapi dia lebih luas gitu Pak. Mungkin Pak Rafiq punya ide. Oh iya Pak ya. Iya Pak ya. Kalau tata tertib itu seolah-olah yang membuat sekolah hanya formalitas itu Pak ya. Iya, kaku Pak sifatnya. Iya, kan kaku, harus diikuti. Kan, Pak, ya? Iya, kalau nggak diikuti nanti salah. Ya. Apa semacam itu Pak ya? Semacam tadi kesepakatan, kita membuat kesepakatan kelas seperti yang diajarkan oleh Pak Sutarji itu, berarti sebelum kita pertemuan kita membuat semacam Pak ya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita pelajari kemarin Pak itu. Ya, berarti betul. Kita buat kesepakatan ini nanti sepakati bersama selama ujian ini nanti kita harus misalnya tertib, kita tidak boleh menyontek, tidak boleh membuat gaduh, kemudian mungkin tidak boleh keluar masuk izin yang terlalu sering begitu Pak, mungkin Pak ya. Betul. Iya Pak, bisa itu Pak. Iya mungkin Pak ya. Itu di kelas. Itu belum Pak. Belum pernah ya. Praktik di kelas belum pernah ya. Belum pernah itu Pak. Bisa. Karena kalau ditekan sudah ditegur ya Pak sama Pak Rafiq tadi anaknya ya. Tapi tetap sudah aja. Pak. Sudah, tapi anaknya tetap ya itu Pak, anaknya itu hanya menjawab sekedarnya sambil lalu gitu Pak. Lalu gitu. Oh iya. Tidak begitu memperhatikan ya Pak ya ketika ditegur itu ya. Iya. Jadi mungkin dia belum menyadari ya bahwa apa yang dilakukan itu mengganggu ruangan, mengganggu teman-temannya gitu Pak ya. Iya betul Pak, betul. Ya, mungkin tadi idenya Pak Rafiq itu bisa digunakan sebelum masuk itu disepakati dulu apa yang bisa dilakukan bersama biar suasananya itu tenang gitu, damai sesuai yang diinginkan pengawas sama anak-anak kan ruangan untuk ujian ya Pak. Iya Pak. Nah, iya Pak. Mungkin itu bisa dimulai kapan Pak kalau begitu? Biar teman-teman yang lain juga nanti mungkin. Iya, insya Allah sesegera mungkin ini Pak. Mungkin hari ini kan hari Sabtu. Iya Pak. Sesegera mungkin itu bisa saya laksanakan Pak dalam kelas saya. Untuk menciptakan kelas yang kondusif tadi Pak. Iya betul Pak. Iya. Mungkin nanti Pak Rafiq juga bisa sharing sama teman-temannya yang mungkin mengalami hal yang sama seperti yang dialami Pak Rafiq. Kan pengawas ujian itu kan gantian Pak ya masuknya di ruangan-ruangan gitu. Iya betul yang Pak. dialami Pak Rafiq di ruang 3 tadi kan mungkin nanti dialami oleh yang lain. Nah, bagaimana mengantisipasinya Pak Rafiq kan sudah punya ide tadi yang bisa dilakukan. Mungkin temannya nanti bisa disepakati bersama dengan teman-teman pengawas. Terus nanti bagaimana Pak Rafiq kira-kira untuk memantau keberhasilan idenya Pak Rafiq tadi? Biar terlihat berhasil apa enggak ya nanti ide gitu. Iya. Mungkin saya membuat
Iya, mungkin membuat apa Pak ya, semacam catatan Pak ya, Catatan semacam bisa. catatan, ya, kemudian daftar murid kelas 9, kemudian kesepakatan kelas yang sudah kita buat itu dalam kolom-kolom begitu, berarti kita nanti bisa checklist gitu Pak ya, misalnya Ya, murid si ini melanggar kesepakatan kelas. Nah, ini mungkin bisa seperti itu Pak ya. ya bagus itu Pak Rafiq. Ya bagus Iya. itu. Nanti bisa segera dilaksanakan, direncanakan dengan baik, terus dilakukan. Terus nanti mungkin Pak Rafiq merencanakan mengevaluasi enggak itu kegiatan itu. Jadi setelah dilakukan beberapa kali kan Pak Rafiq perlu melihat nih keberhasilan tadi, kemudian punya rencana evaluasi atau tidak, Pak? Iya Pak. Nanti setelah saya membuat itu membuat semacam catatan tadi Pak ya, itu pasti akan saya evaluasi, kemudian keberhasilannya berapa persen gitu Pak, nanti saya akan kembali ke Pak Oki, soal lagi ke Pak Oki. Keberhasilannya seperti apa itu Pak. Terima kasih, siap Pak Rafiq, bagus itu. Iya, terima kasih Pak Oki. Saya sudah mendapatkan solusi ini Pak. Terima kasih atas pencerahan Pak Oki. Terima kasih Pak Oki. Alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih juga kehadirannya Pak Rafiq. Senang bisa sharing bareng Pak Rafiq. Iya, terima kasih. Ya gini Pak, terima kasih atas pencerahan Pak Oki. Saya tak mohon pamit Pak. Ya, semoga selalu diberi kesehatan. Assalamualaikum Pak Oki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rafiq. Selamat bertugas. Terima kasih Pak. Okay. Demikian praktek percakapan coaching 1 dan praktek percakapan coaching 2 yang telah saya laksanakan dalam tugas 2.3. Titik A, titik 5, titik 1, ruang kolaborasi modul 2.3, sesi praktek. Semoga bermanfaat bagi diri saya, dan bagi sekolah saya di masa depan. Terima kasih dan salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.